Nama Muhammad Husni Tamrin sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia pada umumnya dan untuk warga Jakarta khususnya. Sebagai pahlawan nasional asal Betawi, nama Husni Tamrin telah diabadikan menjadi nama salah satu jalan protokol besar di Jakarta. Jalan itu diberi nama Jalan MH Tamrin. Selain sebagai nama jalan besar, nama MH Tamrin juga digunakan sebagai nama SMA unggulan, nama universitas, nama proyek perbaikan gang-gang kecil di Jakarta, hingga disematkan dalam uang Republik Indonesia yang terbit pada tahun 2016. Museum yang terletak di Jalan Kenari 2 ini menyimpan kisah-kisah perjuangan MH Tamrin semasa hidupnya yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat ini saya berdiri di depan patung Muhammad Husni Tamrin yang berada di latar depan Museum MH Tamrin. Di bagian belakang patung terdapat kutipan Tamrin yang sangat fenomenal menjadi landasan perjuangan. Pintu masuk museum berada di sisi kiri. Untuk memasuki museum ini hanya perlu merogoh kocek Rp3.000 untuk mahasiswa dan hanya Rp5.000 untuk umum. Sejak pandemi, pembayaran menggunakan Jakarta Card untuk mengurangi penggunaan transaksi secara tunai. Layaknya rumah pergerakan pada umumnya, museum ini memiliki ukuran yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan museum lainnya. Setelah melewati pintu masuk museum, pengunjung akan diarahkan dengan jalan satu arah untuk menyusuri koleksi museum ini. Jumlah keseluruhan koleksi museum ada 250. Sementara di dalam museum terdapat 3 diorama yang terletak di ujung ruangan. Pada mulanya, gedung ini digunakan untuk menampung buah-buahan dan bahan persediaan makanan yang berasal dari Australia yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah dan instansi Belanda yang ada di Batavia. Pada masa itu, rumah ini juga dijadikan sebagai tempat pemotongan hewan. Rumah milik Manor de Hesse ini kemudian dibeli oleh MH Tamrin pada tahun 1927. Tamrin sendiri memiliki nama kecil Matsumi. Matsumi itu berasal dari kata Muhammad Husni yang disingkat, karena mengingat orang Betawi memiliki kebiasaan dalam mensingkat nama. Muhammad Husni Tamrin membeli rumah dengan niat untuk investasi pergerakan kemerdekaan. Kemudian rumah ini diserahkan ke kaum pergerakan PPKI untuk dijadikan kantor sekretariat. Museum ini memiliki 3 diorama. 2 diorama pertama menggambarkan kegiatan Kongres Rakyat Indonesia Pertama dan Masyarakat. Sebelum merdeka, rumah ini menjadi saksi bisu atas perjuangan menuju kemerdekaan melalui pertemuan dan kongres-kongres penting yang pernah terjadi di dalamnya. Beberapa pertemuan penting sempat dilaksanakan di sini. Sebut saja pembahasan konsep Sumpah Pemuda, rapat pergerakan nasional, pertemuan dalam menyusun strategi perjuangan, serta lahirnya lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya.
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pada tahun 1928, gedung ini digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan perguruan rakyat oleh para tokoh pergerakan yang diketuai oleh Dr. M.H. Muhammad Nasib. Kemudian, pada tahun berikutnya, gedung ini digunakan untuk Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia dan Kongres pertama Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Pada tahun 1932, gedung ini digunakan sebagai tempat pendidikan perguruan umum sekolah untuk mendidik calon guru. Pada tahun yang sama pula, digunakan sebagai tempat persiapan untuk masuk perguruan tinggi atau bisa disebut dengan Popoti. Fungsinya artinya makna kebangsaannya besar sekali ya dalam mewujudkan bagaimana sih mempercepat kemerdekaan. Satu-satunya jalan adalah untuk dengan cara bersatu. Karena dulu organisasi politik banyak disatukan, dikerucutkan. Itu yang saya. 3 tahun kemudian, gedung ini juga pernah digunakan untuk Kongres Persatuan Orang Arab Indonesia atau PAI. Partai Rakyat Indonesia juga pernah melaksanakan kongresnya di sini. Di tahun yang sama, tempat ini digunakan sebagai tempat bertemunya para tokoh politik Indonesia yang berkumpul untuk melakukan kongres gabungan partai. Memikirkan bagaimana Indonesia merdeka, Pak Muhammad Husni Tamrin, Insinyur Soekarno, kemudian Ki Hajar Dewantara, Wage Supratman. Konsep Sumpah Pemuda juga di sini dirumuskan. Iya, lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan pada saat itu Sumpah Pemuda, kebetulan nih tanggal 28 sekarang ya. Iya. Sumpah Pemuda juga dinyanyikan buat di sini. Tapi dulu tidak menggunakan lirik. Pak Wage Supratman itu menyanyikannya, mengiringnya dengan biola saja. Jadi setiap rapat-rapat itu ya, Pak Soekarno meminta Pak Wage untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya pada tahun 1939, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia. Itu hampir seluruh tokoh-tokoh politik Indonesia datang ke sini mengadakan kongres. Jadi dari Kongres PNI, Kongres Parindra, PPPKI, semua terjadi di sini, di rumah ini. Seperti itu. Jadi walaupun kecil rumah ini, makna kebangsaannya, nilai kebangsaannya besar sekali. Nah, dari Kongres Rakyat Indonesia itulah lahir, maksudnya ditetapkan. Ada 3 hal yang ditetapkan dalam Kongres. Lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian juga penggunaan bahasa Indonesia di Dewan Rakyat Hindia Belanda. Dan bendera merah putih juga ditetapkan sebagai bendera Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, gedung ini sempat digunakan sebagai tempat pendidikan Kepamong Kerajaan, tempat kuliah Universitas Jakarta, hingga tempat belajar siswa SMA sampai tahun 1984. Instalasi yang dipamerkan berisi beberapa foto-foto yang akan direproduksi dari hasil hibah Haji Manap yang berguna untuk mempertegas alur cerita. Sejak awal masuk museum, pengunjung akan dilihatkan dengan patung M.H. Tamrin yang begitu besar yang terletak di sebelah kiri. Kemudian pada bagian sebelah kanan terpajang keterangan-keterangan mengenai kehidupan M.H. Tamrin yang dibesarkan di lingkungan yang berada. Jakarta Utara. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin menanya seputar M.H. sejarah Tamrin ya. Tamrin ini. Ya, baik. Iya, yang ditanyakan itu apa? Yang ingin saya tanyakan, kenapa gitu
Belanda tuh mencari MH Tamrin dan Tamrin tujuannya dan apa? sampai dijadikan tahanan Iya, rumah ya. iya. Ya. Yang dijadikan penyebab Pak Tamrin itu menjadi tahanan rumah diduga Pak Tamrin MH Tamrin ini menentang pemerintah Hindia Belanda. Iya, terkait dokumen-dokumen yang Belanda cari itu memang menjadi alasan untuk melakukan penggeledahan di rumah MH Tamrin di Sawah Besar. Penggeledahan terjadi malam hari seperti itu. Selain MH Tamrin juga ada yang digeledah yaitu Douwe Dekker. Iya, Douwe Dekker. iya. Jadi mereka dianggap menentang pemerintah Hindia Belanda seperti itu. Terus kena sejarah gedung. Sejarah gedung ini sebelum dijadikan museum ya. Iya. Gedung ini dahulunya di era awal abad ke-20 dimiliki oleh orang berkebangsaan Belanda. Ya, berkebangsaan Belanda bernama Meneer de Haas. Ya. Meneer de Haas. Nah, gedung ini dahulu itu difungsikan sebagai gudang penampungan buah-buah impor dari Australia dan tempat rumah pemotongan hewan. Nah, nanti hewan dan buah-buah tersebut didistribusikan ke rumah-rumah atau instansi-instansi Belanda yang ada di Batavia. Seperti itu. Nah, pada saat tahun 1927 dibeli oleh MH Tamrin. Dibeli oleh MH Tamrin itu lalu kemudian diserahkan kepada kaum pergerakan. Ya, dulunya itu bernama PPPKI. Jadi rumah ini dijadikan kantor sekretariat PPPKI, Perhimpunan Permufakatan Politik Kebangsaan Indonesia. Karena memang kebetulan sekali di era-era perjuangan MH Tamrin ini Belanda sudah mulai agak demokratis. Banyak juga di dewan itu orang-orang pribumi masuk menjadi ikut serta di dalam Dewan Pertimbangan Hindia Belanda untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang ada di Batavia. Nah, juga banyaknya organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu ya. Ya. Pecahnya Perang Dunia Kedua ini juga berpengaruh. Itu sebabnya banyak juga politikus pada saat itu mendirikan organisasi pergerakan. Itu ya intinya pada saat itu untuk menentang ideologi fasisme ya yang mendominasi Perang Dunia Kedua seperti itu. Itu mempunyai kekayaan itu. Ya, kita lihat dari silsilah keluarganya saja memang sudah keluarga berada ya, kekayaan. Pak Tamrin lahir tanggal 16 Februari 1894 itu dari ayah Tamrin Muhammad Tamrin seorang Wedana. Wedana itu setingkat kecamatan. Kecamatannya dulu pada satu Wedana ya. Nah, kakeknya juga ini seorang pengusaha. Pengusaha Mr. Ort ini pemilik hotel ini. Pemilik hotel Ort ini. Ya, sekarang hotel udah nggak ada. Nah, menikah dengan ibu orang pribumi, ibu bernama Nuraini. Ya, berarti memang sudah dari silsilah keluarganya ini sudah orang berada. Namun walaupun orang berada, masa kanak-kanak Pak Tamrin juga seperti anak-anak di kampung lainnya, main-main bersama di kali. Nah, Pak Tamrin itu punya nama kecil namanya Makseni. Ya. Dan ketika beliau bersekolah pun sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, itu Pak Tamrin dipanggilnya Jakub. Ya, supaya bisa diterima di sekolah-sekolah Belanda. Nah, karena dulu juga sekolah tidak semua orang pribumi bisa sekolah. Yang biasanya yang masih teraturan ningrat atau Indo Belanda seperti itu. Di Eropa. Itu dari sisi keluarga. Dan juga memang Pak Tamrin kan kiprah politik Pak Tamrin itu dimulai dari Dewan Kota Praja. Beliau menjadi anggota Dewan Kota Praja tahun 1919, kemudian menjadi anggota Dewan Volksraad tahun 1924. Itu di Kota Praja, di Dewan Kota Praja beliau menjabat sebagai periode pertama menjabat sebagai wakil wali kota 1, periode kedua menjadi wali kota. Itu yang saya tahu ya. Dari sekian banyak museum kesejarahan yang ada, Museum MH Tamrin seakan tersingkirkan, padahal bangunan ini menyimpan banyak sekali nilai kesejarahan yang sangat penting untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai negeri kita tercinta, Indonesia. Melalui Museum MH Tamrin, masyarakat diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai yang ada dan mengestafetkannya kepada generasi penerus bangsa.
Untuk mengunjungi museum ini, pengunjung bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta dan berhenti di halte Salemba UI. Sementara bagi para pengguna kereta api, pengunjung bisa turun di stasiun Juanda. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi ojek untuk bisa sampai ke depan gerbang museum. Ayo semua, berkunjung ke Museum MH Tamrin. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan kita sendiri yang mencintai sejarah bangsa kita, lalu siapa lagi? Saya, Rosan Zandia Sudais, dan segenap kelompok 1 dalam mata kuliah studi dokumen dan pembuatan film dokumenter, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam museum. Museum di hatiku.